ضياؤه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjumpa kembali dengan Ibu Aaf Siti Hafsah. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran, kita awali dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baiklah anak-anakku sekalian, pada video kali ini Ibu akan menyampaikan pelajaran fikih kelas 9. Pada pelajaran kali ini kita akan membahas bab 2 yaitu kurban dan akikah. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini diharapkan siswa dapat menjelaskan pengertian kurban dan hukum kurban. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan waktu pelaksanaan kurban. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan ketentuan hewan kurban. 4. Siswa dapat menyebutkan sunnah-sunnah pada waktu penyembelihan kurban. 5. Siswa dapat menyebutkan cara membagikan daging kurban. Keenam, siswa dapat menjelaskan hikmah syariat kurban. Nah, itulah materi yang akan kita bahas pada pelajaran fikih kelas 9 kali ini. Yang pertama, tadi pembahasan kita yang pertama adalah menjelaskan tentang pengertian dan hukum kurban. Pengertian kurban atau kata kurban berasal dari kata qoriba yakrobu kurbanan, yang berarti dekat. Maksudnya mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengerjakan perintahnya. Kemudian pengertian kurban menurut syariat adalah berasal dari kata al-udhiyah, yaitu artinya binatang ternak yang disembelih pada hari raya Idul Adha dan hari Tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah, yang diniatkan semata-mata untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Dalam sejarah Islam, sebenarnya kurban sudah diperintahkan sejak zaman Nabi Adam alaihi salam, yaitu sudah ada syariat kurban itu sebagaimana kisah Qabil dan Habil. Nah, dua putra Nabi Adam alaihi salam, mereka itu dulu itu berkurban, tetapi kurban dari salah satu putra Nabi Adam itu tidak diterima karena ada unsur ketidakikhlasan. Kemudian ada peristiwa Nabi Ibrahim alaihi salam dengan putranya yang bernama Nabi Ismail alaihi salam, di mana keduanya adalah hamba Allah yang taat dan patuh terhadap perintah Allah, yang patut kita teladani sebagai bukti pengabdiannya kepada Allah. Maka di situ turunlah perintah berkurban. Nah, perintah berkurban tersebut hukumnya adalah sunnah muakkad bagi yang mampu, sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Kautsar ayat 1 sampai 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar
Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Yang artinya, sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah sebagai ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Inna syani'aka huwal abtar. Sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Nah, kemudian ada juga dalil lain di dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Umirtu bin nahri wa huwa sunnatul lakum. Artinya, aku disuruh menyembelih kurban. Kurban itu sunnah bagi kamu. Kemudian ada juga dalil lain di dalam hadis Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man wajada sa'ata falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Rawahu Ahmad wa Ibnu Majah. Yang artinya, siapa yang mempunyai kemampuan untuk berkurban dan ia tidak mau berkurban, maka janganlah ia mendekati tempat sholat kami. Jumhur ulama, kebanyakan ulama mengatakan bahwa hukum melaksanakan kurban itu adalah sunnah muakkad. Kemudian yang kedua adalah waktu pelaksanaan kurban. Nah, waktu pelaksanaan kurban mungkin kalian juga sudah tahu, yaitu sesudah sholat Idul Adha, yaitu pada tanggal 10 Zulhijjah, dan hari Tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah, dan berakhirnya pada hari Tasyrik terakhir, yaitu 13 Zulhijjah, sampai dengan terbenam matahari. Jadi, dan tempat untuk pelaksanaan kurban itu seyogyanya, lebih bagusnya adalah tempatnya harus dekat dengan tempat sholat pada waktu pelaksanaan sholat Idul Adha. Nah, kemudian yang ketiga adalah binatang yang diperbolehkan untuk kurban. Nah, binatang yang diperbolehkan untuk kurban ialah binatang yang dapat mendatangkan kelezatan, kenikmatan, dan banyak dagingnya, gemuk. Jadi binatangnya harus gemuk, tidak cacat, tidak buta, telinganya tidak sumpung, ya. Pokoknya intinya binatangnya itu hewannya itu adalah sehat. Jadi binatang itu boleh berupa sapi, unta, domba, kerbau. Nah, untuk seekor kambing kurbannya untuk 1 orang. Sedangkan untuk seekor unta, sapi, dan kerbau adalah untuk 7 orang. Nah, adapun umur binatang yang sah untuk berkurban adalah yang pertama, kalau kambing, dombanya itu harus berumur 1 tahun atau lebih, atau sudah memiliki gigi seri atau berganti gigi yang disebut dengan do'em. Kemudian yang kedua adalah kambing, umurnya itu 2 tahun yang disebut dengan ma'is. Kemudian yang ketiga adalah kerbau atau sapi, umurnya harus 2 tahun lebih. Dan yang keempat, jika kita berkurban dengan memakai unta, umurnya harus 5 tahun lebih, yang dinamakan dengan ibil. Kita itu harus berkurban itu dengan musinah. Apa musinah? Yaitu binatang yang telah berganti gigi seri, yaitu bagi kambing dan domba yang telah berumur 1 tahun lebih, atau sapi yang telah berumur 2 tahun lebih,
atau unta yang telah berumur 5 tahun lebih. Nah, adapun apabila kita tidak menemukan hewan yang jenis musinah, maka kita boleh mengambil dengan yang jenisnya jazaah. Apa itu jazaah? Yaitu kambing muda yang baru berumur 8 atau 9 bulan. Jika musinah tidak didapatkan, maka boleh berkurban dengan jazaah yang dimiliki. Nah, kemudian yang keempat adalah sunnah-sunnah pada waktu penyembelihan hewan kurban. Sunnahnya apa saja? Nah, yang pertama, kalian harus ingat jika suatu saat kalian ada yang menyuruh menyembelih hewan kurban, jangan lupa yang pertama adalah membaca basmalah. Atau kita baca bismillahnya, Bismillahi Allahu Akbar. Kemudian yang kedua adalah membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Boleh sampai dengan selesai. Kemudian yang ketiga yaitu tadi membaca takbir Allahu Akbar. Nah, kemudian pada saat kita akan menyembelih, saat disembelih oleh yang berkurban sendiri. Nah, disembelihnya hewan itu harus oleh yang berkurban sendiri. Tetapi kalau kita tidak bisa, kita boleh mewakilkan kepada yang bisa, yang sudah tahu tata caranya atau ilmunya. Nah, kemudian yang kelima, apabila hewan itu akan disembelih, kaki yang menyembelih ditumpangkan pada leher binatang kurban. Kemudian yang keenam, yang menyembelih kurban menghadap kiblat. Nah, kalau kita menyembelih hewan, maka kita harus menghadap kiblat. Demikian juga binatang kurbannya harus dihadapkan ke arah kiblat. Kemudian yang terakhir adalah ketika menyembelih, kita harus membaca salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma minka wa ilaika udhiyata fataqabbal minni. Artinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, ya Allah, dari Engkau dan untuk Engkau kurban ini aku persembahkan, maka terimalah dariku. Nah, kita harus membaca doa itu. Nah, sekarang yang kelima adalah cara membagikan daging kurban. Nah, apabila kurban akan kita bagikan, maka daging kurbannya dapat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, daging kurban itu diperuntukkan 1/3 dari daging kurban itu adalah untuk yang berkurban dan keluarganya. Jadi orang yang berkurban boleh memakan daging kurban. Kemudian yang kedua, 1/3 daging kurban itu untuk disedekahkan kepada fakir miskin. Yang ketiga, 1/3 daripada daging kurban disimpan dan disedekahkan kepada orang-orang yang datang kemudian atau orang-orang yang membutuhkan kemudian. Misalnya dia tidak tahu sedang keluar, maka kita simpan dulu. Nanti siapa yang akan kita kasih. Nah, kemudian apabila kurbannya nazar, kita niat jauh-jauh hari sudah bernazar, maka hukum berkurban itu bukan lagi sunnah muakkad, tapi hukumnya wajib. Maka seluruh daging kurban wajib dibagikan kepada fakir miskin, dan yang berkurban tidak boleh makan daging itu. Jadi yang kurban nazar tidak boleh memakan daging kurban itu. Sekarang
yang keenam adalah hikmah syariat kurban. Nah, di antara hikmah disyariatkannya kurban adalah sebagai berikut. Yang pertama, kenapa kita berkurban? Yang pertama adalah sebagai bukti kita bersyukur atas nikmat Allah. Jadi hikmah syariat kurban yang pertama adalah bersyukur atas nikmat Allah yang didapat oleh kita. Kemudian yang kedua adalah mengenang peristiwa monumental kepatuhan Nabi Ibrahim dan Ismail kepada Allah, atau menghidupkan perintah kurban atau disyariatkannya perintah kurban. Kemudian yang ketiga, hikmah syariat kurban yang ketiga adalah mencontoh tentang keeratan dan keharmonisan antara hubungan ayah dan anak, terutama dalam menghadapi masalah bersama. Kemudian mengikis sifat kikir dan tamak. Yang terakhir adalah memberikan kesenangan kepada fakir dan miskin dengan daging kurban yang kita bagikan tadi. Demikianlah penjelasan yang dapat Ibu sampaikan mengenai materi kurban. Semoga kalian dapat menyimak dengan baik sehingga kalian paham dengan apa yang Ibu sampaikan. Itu saja yang dapat Ibu sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. والنور يهدي الحائرين ضياؤه وفي الحشر ظل المرسلين لواؤه تلقى من الغيب المجرد حكمة أمطرت في الخافقين سماؤه بها أمطرت في الخافقين سماؤه والنور يهدي الحائرين ضياؤه وفي الحشر ظل المرسلين لواؤه تلقى من الغيب المجرد حكمة بها أمطرت في الخاف